Halo semuanya, selamat datang di sesi eksplorasi kita. Hari ini, kita bakal membedah sebuah materi yang benar-benar akan bikin kita refleksi diri habis-habisan. Kita akan mencari tahu makna sejati dari tingkat spiritual tertinggi, atau yang sering disebut sebagai puncak makam. Dan fokus eksplorasi kita kali ini adalah mengupas tuntas hikmah di balik surat ke-80, yaitu surat Abasa. Yuk kita siapkan hati dan pikiran kita. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, coba deh kalian tanyain satu hal ini ke diri kalian sendiri. Mungkinkah seorang manusia yang udah nyampe di level spiritual paling tinggi, manusia yang paling mulia, itu masih bisa dapat teguran langsung dari Sang Pencipta? Menarik banget kan? Pertanyaan ini yang bakalan jadi fondasi dari seluruh pembahasan kita hari ini. Buat peta perjalanan kita kali ini, kita bakal ngelewatin 6 poin penting. Kita mulai dari teguran untuk sang nabi, terus lanjut ngebahas makna asli puncak makam, peringatan untuk semua manusia, pengingat asal-usul kita, kiamat pemutus ikatan dunia, sampai akhirnya kita bahas gimana cara menjaga hati tetap rendah. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama ya, teguran untuk sang nabi. Kita bakal ngelihat insiden sejarah di balik materi ini yang jujur aja, kerasa sangat manusiawi dan penuh banget sama pelajaran. Kalian tahu nggak, nama surat yang lagi kita bahas ini, Abasa, itu secara harfiah artinya ia bermuka masam. Fakta ini aja udah ngejutin, dan langsung bawa kita ke satu momen spesifik di mana sempat ada kekeliruan dalam nentuin prioritas. Bayangin, sosok dengan makom tertinggi pada saat itu berpaling dari seseorang. Kebayang nggak situasinya? Di satu sisi ada Abdullah bin Umi Maktum, seorang tunanetra yang miskin tapi tulus banget nyari kebenaran. Terus di sisi lain ada pembesar-pembesar Quraisy. Mereka ini kaya, elit, tapi angkuh dan ngerasa nggak butuh petunjuk. Dan di momen itu, fokusnya malah lebih ke para elit ini dan ngelewatin si pencari kebenaran yang tulus tadi. Coba kita resapi baik-baik apa yang disampaikan di sini. Ini tuh momen di mana Tuhan langsung turun tangan ngoreksi sang nabi karena masalah prioritas sosial yang keliru tersebut. Bayangin betapa tegas dan beratnya teguran ini. Ini bukan cuma cerita sejarah masa lalu loh, tapi benar-benar sentilan keras buat kita tentang gimana kita mandang dan menilai orang lain dalam keseharian kita. Nah, dari sejarah tadi, kita lanjut ke bagian kedua nih, makna asli puncak makom. Kita bakal menggali filosofi inti yang keren banget dari teks ini. Apa sih sebenarnya yang bikin seseorang itu ada di puncak spiritual? Jadi gini, poin krusialnya tuh di sini. Pencapaian spiritual tertinggi itu sama sekali bukan berarti kita jadi sosok yang sempurna tanpa cacat, yang nggak bisa salah. Bukan gitu. Justru, puncak makom itu diukur dari kerendahan hati kita. Seberapa cepat kita mau nerima koreksi, seberapa siap kita buat ditegur, dan seberapa besar kemauan kita buat terus memperbaiki diri. Harusnya sih, makin tinggi kedudukan spiritual seseorang, dia bakal makin merendah, bukan malah ngerasa paling benar. Lanjut ke bagian ketiga, peringatan untuk semua manusia. Karena pada akhirnya, ini bukan cuma soal cerita di zaman dulu aja, tapi pelajaran universal yang nyambung banget sama setiap dari kita yang hidup hari ini. Pesan dari ayat ini tuh bertindak kayak equalizer, alias penyeimbang yang indah banget buat kita. Ini ngingetin, kalau kebenaran ilahi itu hak semua orang, nggak eksklusif cuma buat mereka yang kaya, yang gelarnya berderet, atau yang status sosialnya tinggi. Intinya, nggak ada ceritanya pilih kasih kalau urusan menyampaikan atau menerima kebenaran. Terus, biar kita nggak gampang kena penyakit angkuh atau arogansi, kita masuk ke bagian keempat nih. Ini semacam obat penawarnya, yaitu pengingat asal-usul kita. Gimana caranya? Tentu dengan ngelihat ke belakang. Kata-kata di sini tuh dalam banget dan benar-benar nonjok ego kita. Maksudnya gini, tiap kali kita mulai ngerasa lebih pintar, lebih kaya, atau lebih superior dari orang lain, kita tuh diwajibkan buat ingat lagi asal-usul mikroskopis kita yang sangat rendah ini. Kalau awal mula kita aja dari sesuatu yang sesederhana itu, apa hak kita buat nyombongin diri dan ngerendahin orang lain, ya kan? Dan logikanya tuh nyambung banget. Abis diingetin soal asal-usul kita yang rendah, kita langsung diajak buat punya rasa syukur yang luar biasa. Coba deh renungin, air yang biasa kita minum, sampai makanan yang ada di piring kita. Itu semua kan bukti nyata dari kekuasaan dan kasih sayang Tuhan. Kesadaran dan rasa syukur soal hal-hal ini adalah musuh utama dari kesombongan. Sekarang tensinya pelan-pelan makin naik nih di bagian kelima. Kiamat pemutus ikatan dunia. Sumber materi kita ngebawa kita ke penyeimbang pamungkas, yaitu hari di mana semua ilusi duniawi yang kita kejar-kejar bakalan runtuh. Beneran mengerikan sih kalau kita sadari fakta ini. Di hari itu nanti, semua status duniawi, harta kekayaan, jumlah followers di media sosial, sampai ikatan keluarga yang paling dekat sekalipun, semuanya bakal lenyap seketika. Orang bakal lari dari keluarganya sendiri. Kenapa?
karena setiap manusia bakalan terlalu sibuk dan panik mikirin nasibnya sendiri. Kalian perhatiin deh, kontras yang super tajam ini. Tujuan akhir kita nanti itu nggak bakal ditentuin sama seberapa besar kekuasaan atau kekayaan kita di bumi. Nasib kita bakal kelihatan jelas dari wajah kita. Apakah wajah itu bakal berseri-seri karena iman dan kerendahan hati kita? Atau malah tertutup debu kegelapan gara-gara kesombongan dan dosa kita selama di dunia? Akhirnya kita sampai di bagian penutup eksplorasi kita, bagian ke-6, menjaga hati tetap rendah. Mari kita rangkum semua konsep berat tadi jadi langkah-langkah nyata yang bisa kita lakuin di kehidupan sehari-hari. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan rapi banget. Kita bisa lihat jelas gimana setiap tema di dalam surat Abasa ini saling berkaitan buat ngebentuk makna sesungguhnya dari puncak makam. Mulai dari pentingnya jaga prioritas, mematikan kesombongan dengan mengingat asal-usul, menumbuhkan rasa syukur, sampai persiapan kita buat akhirat. Lengkap banget kan? Terus aplikasinya di dunia nyata gimana? Gampang dan sangat bisa dilakuin kok. Jangan pernah bermuka masam atau ngerendahin orang yang kelihatannya lemah. Selalu hargai ketulusan orang lain di atas kekayaannya. Terus, ingat selalu dari mana kita berasal tiap kali bibit-bibit kesombongan mulai muncul. Dan pastinya, bersyukur buat sekecil apapun nikmat yang kita dapat hari ini. Sebagai penutup, saya meninggalin kalian sama pemikiran yang provokatif ini, bahwa pertanyaan ini jauh setelah sesi eksplorasi ini selesai. Jadikan ini sebagai alarm buat terus-terusan ngecek hati kita sendiri. Coba pikirin, kalau manusia terbaik aja bisa ditegur dan malah jadi makin rendah hati, sungguh pantas nggak sih kita yang masih banyak kurangnya ini ngerasa lebih baik atau lebih superior dari orang lain? Terima kasih udah nemenin perjalanan eksplorasi yang luar biasa ini ya. Sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.